IPK level 5. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel YouTube Sahabat Level 5. Jangan lupa untuk like video ini dan subscribe channel YouTube ini ya. Dan nanti setelah kalian menyimak video pembelajaran, jangan lupa untuk menuliskan komentar di kolom komentar. Alhamdulillah, hari ini kalian akan belajar bersama Bu Dinar tentang Bahasa Indonesia tema 1, subtema 1. Apakah kalian sudah siap untuk belajar? Kalau sudah siap, sebelumnya kita mulai dengan berdoa terlebih dahulu. Kita awali dengan doa belajar ya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Sekarang sudah siap untuk belajar? Simak video berikut ini baik-baik ya. Oke. Tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu kalian dapat menentukan kalimat utama, kalimat penjelas, dan ide pokok setiap paragraf dalam bacaan. Sebelumnya, coba bacalah teks berikut ini. Kita baca bareng-bareng ya. Salah satu ciri makhluk hidup adalah bergerak. Hewan dan manusia menggunakan alat gerak yang dimilikinya untuk berpindah dari satu tempat ke tempat lain. Ada makhluk hidup yang bergerak dengan kaki, sayap, sirip, atau otot perutnya. Selain untuk bergerak, alat gerak juga digunakan untuk memegang, melompat, memanjat, dan berenang. Alat gerak terdiri atas dua macam, yaitu alat gerak aktif dan alat gerak pasif. Alat gerak aktif berupa otot dan alat gerak pasif berupa tulang. Otot disebut alat gerak aktif karena otot dapat bergerak. Tulang disebut alat gerak pasif karena tanpa adanya gerakan otot, tulang tidak dapat melakukan gerakan. Otot dan tulang bekerja sama saat hewan dan manusia melakukan gerakan. Nah, setelah kalian membaca teks tadi, kalian perlu mengetahui apakah informasi yang dapat kalian peroleh dari teks bacaan tersebut, berapa banyak paragraf pada teks bacaan tersebut, berapa banyak kalimat pada paragraf pertama. Nah, untuk mengetahui jawabannya, nanti kalian bisa cek lagi teksnya ya. Ya, di dalam suatu paragraf itu terdapat kata, kalimat, dan juga paragraf. Apa itu kata? Kata adalah gabungan beberapa huruf yang memiliki makna. Kalimat itu adalah gabungan dua atau lebih kata yang disusun sesuai pola sehingga memiliki makna atau arti. Dan satuan bahasa yang mengandung suatu pikiran lengkap ini disebut kalimat. Sedangkan paragraf sendiri memiliki arti kumpulan kalimat yang umumnya memiliki satu ide pokok dan penulisannya biasanya menjorok ke dalam. Nah, apakah kalian sudah bisa tergambarkan bagaimana bentuk paragraf? Iya, betul sekali, bentuk paragraf yang mana tadi ditampilkan pada teks yang Bu Dinar bacakan ya. Oke, kita lanjut. Jenis kalimat dalam setiap paragraf itu ada dua, yaitu kalimat utama dan kalimat penjelas. Sekarang kita akan mengetahui kalimat utama itu ada di mana sih? Nah, kalimat utama ini biasanya berisikan ide pokok atau gagasan utama dari suatu paragraf. Umumnya terdapat pada awal paragraf. Bersifat umum sehingga perlu didukung oleh kalimat penjelas. Jadi, intinya kalimat utama ini berada pada awal paragraf atau yang mana ada di kalimat pertama,
Itu yang dimaksud dengan kalimat utama. Selanjutnya, untuk kalimat penjelas, yaitu kalimat yang menjelaskan kalimat utama, berisikan informasi yang berkaitan dengan kalimat utama, dan kalimat penjelas ini bersifat khusus. Kalimat penjelas ini terletak setelah kalimat utama, berarti dia ada pada kalimat kedua dan seterusnya sampai akhir paragraf. Akhir di setiap paragraf ya. Misalnya di paragraf 1 ada 5 kalimat. Berarti kalau kalimat yang pertama itu adalah kalimat utama, kalimat kedua sampai kalimat kelima itu adalah kalimat penjelas. Sampai sini paham? Alhamdulillah. Sekarang yuk kita lihat teks paragraf sebelumnya. Nah, ini tadi teks yang Bu Dinar bacakan ya. Kalian bisa lihat pada teks pertama ini ada 2 paragraf. Lihat di sini. Kalimat pertamanya atau baris pertama letaknya menjorok ke dalam, jadi tidak sejajar dengan baris kedua. Ini adalah bentuk paragraf. Dan yang kalimat berwarna merah ini adalah kalimat utama. Kalau kalimat yang berwarna hitam ini disebut dengan kalimat penjelas. Bisa dipahami? Ya, sekarang kita tentukan ya. Kalimat utama yang ada pada paragraf 1 itu apa? Nah, ini dia. Salah satu ciri makhluk hidup adalah bergerak. Lalu, pada paragraf kedua, kalimat utamanya adalah alat gerak terdiri atas 2 macam, yaitu alat gerak aktif dan alat gerak pasif. Sekarang, kita tentukan kalimat penjelasnya. Yang ada pada paragraf pertama yaitu hewan dan manusia menggunakan alat gerak yang dimilikinya untuk berpindah dari satu tempat ke tempat lain. Kalimat penjelas yang kedua, ada makhluk hidup yang bergerak dengan kaki, sayap, sirip, atau otot perutnya. Pada paragraf kedua, kalimat penjelasnya ada alat gerak aktif berupa otot dan alat gerak pasif berupa tulang. Otot disebut alat gerak aktif karena otot dapat bergerak. Nah, tadi untuk kalimat penjelasnya tidak Bu Dinar sebutkan semuanya ya. Kalian bisa mencari tahu lebih lanjut dengan membaca teksnya. Sekarang teks kedua. Di sini bisa kalian tentukan bahwa kalimat utama pada teks kedua ini adalah gurita merupakan salah satu jenis hewan tidak bertulang belakang yang dikenal sebagai hewan yang cerdik dan pintar. Mudah bukan menentukan kalimat utama? Oke, kita lanjut ya. Nah, tadi sudah Bu Dinar bacakan untuk kalimat utamanya. Sekarang kalian akan mengetahui kalimat penjelasnya. Kalimat penjelas yang ada pada teks kedua tadi yaitu hal itu karena seekor gurita memiliki daya ingat yang cukup kuat. Gurita dapat memecahkan masalah yang dialaminya lebih cepat dengan cara mengingat pengalamannya ketika memecahkan masalah yang sama. Selain itu, gurita juga dikenal sebagai perenang yang cukup cepat. Gurita menggunakan gerakan pendorong jet untuk bergerak cepat dan berenang jarak jauh. Nah, pada teks kedua ini Bu Dinar sebutkan semua kalimat penjelasnya. Jelas sampai sini? Alhamdulillah. Nah, kalau kalian sudah mengetahui mana kalimat utama dan mana kalimat penjelas, sekarang kalian juga perlu mengetahui ide pokok di setiap paragraf. Apa itu ide pokok? Ide pokok merupakan inti atau dasar permasalahan dari suatu teks, berisi gagasan dasar penulis atau pembuat teks. Ide pokok ini biasanya disebut juga pokok pikiran atau gagasan utama atau gagasan pokok. Nah, ini semua memiliki makna yang sama ya. Sekarang, bagaimana langkah menentukan ide pokok pada teks tertulis? Ya, kalian perlu ingat
Langkah pertama adalah kalian harus membaca teks secara keseluruhan. Jadi, teks tersebut harus dibaca secara seksama. Yang kedua, kalian tentukan kalimat utama dari teks. Dan yang ketiga, jika sudah menemukan kalimat utama, ide pokok dapat kita tentukan. Namun, kalian perlu tahu bahwa kalimat utama itu berbeda dengan ide pokok. Ya, di sini teks 1 kita sudah baca ya tadi. Nah, sekarang kita tentukan nih kalimat utamanya mana. Ya, yang berwarna merah ini ya. Salah satu ciri makhluk hidup adalah bergerak. Nah, kalimat utama itu berbeda dengan ide pokok. Jadi, jangan sampai kalian menuliskan ide pokok sama persis dengan kalimat utama. Sekarang kita cek ya, kira-kira ide pokok dari paragraf 1 yang ada pada teks 1 ini apa ya? Nah, pada paragraf 1 kita bisa menentukan ide pokoknya, ciri makhluk hidup adalah bergerak. Atau bisa juga nih kita buat ide pokoknya, bergerak merupakan ciri makhluk hidup. Jadi seperti ini kalimatnya. Kalimatnya itu berbeda dengan kalimat utama. Untuk paragraf kedua, tadi kalimat utamanya adalah alat gerak terdiri atas 2 macam, yaitu alat gerak aktif dan alat gerak pasif. Sekarang kita bisa tentukan ide pokok pada paragraf kedua. Alat gerak makhluk hidup terdiri atas alat gerak aktif dan pasif. Nah, ini dia sampai sini. Sampai sini, kalian sudah paham? Baik, kalau masih bingung, Bu Dinar akan mencontohkan lagi ya untuk menentukan ide pokok. Sekarang kita baca dulu nih teks yang kedua. Gurita merupakan salah satu jenis hewan yang tidak bertulang belakang yang dikenal sebagai hewan yang cerdik dan pintar. Hal itu karena seekor gurita memiliki daya ingat yang cukup kuat. Gurita dapat memecahkan masalah yang dialaminya lebih cepat dengan cara mengingat pengalamannya ketika memecahkan masalah yang sama. Selain itu, gurita juga dikenal sebagai perenang yang cukup cepat. Gurita menggunakan pendorong jet untuk bergerak cepat dan berenang jarak jauh. Kita lihat kalimat utama pada teks kedua ini, yaitu gurita merupakan salah satu jenis hewan tidak bertulang belakang yang dikenal sebagai hewan yang cerdik dan pintar. Dari kalimat satu ini, kita bisa merangkai kalimat dengan kata-kata kita sendiri sehingga bisa dijadikan ide pokok. Nah, kalian bisa lihat ide pokok dari teks kedua ini, yaitu gurita jenis hewan tidak bertulang belakang. Sampai sini cukup untuk menentukan ide pokok. Jelas? Alhamdulillah kalau sudah jelas. Nah, sekarang kalian latihan mengerjakan soal ya, supaya bisa lebih paham lagi nih tentang kalimat utama, kalimat penjelas, dan juga ide pokok. Silahkan teman-teman mengerjakan latihan soal yang telah diberikan, lalu kirimkan hasilnya kepada wali kelas masing-masing ya. Alhamdulillahirrabbilalamin. Semoga video yang Bu Dinar sampaikan ini bermanfaat, kalian bisa memahaminya. Selamat belajar, selamat mengerjakan, harus bertanggung jawab, dan utamakan kejujuran. Jangan lupa komen video di bawah ini jika kalian sudah menonton. Dan sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.